liburan. Kebutuhan atau keinginan? Kan semua ada keinginan. Salah, itu kebutuhan. Yakin pengen slow living? Atau udah kebayang pensiun dini jalan-jalan terus? Tahan sebentar, nggak seindah itu guys. Dengerin dari yang udah 7 tahun hidup nomaden pakai camper van. Biaya hidupnya gimana? Yang 1 juta per bulan. Berdua. Udah siap? YOLO. Tolong yakinkan aku bahwa ini tuh keputusan bodoh. Pikiran bodoh yang muncul mendadak tengah malam. Riana bilang, ayo. Dia bilang. Itu YOLO with common sense. Nekat dengan otak. Gini. Ada yang jarang dibahas di balik yang indah-indah di layar YouTube. Thank you John dan Riana udah cerita apa adanya. Aku merasa bersalah kalau aku tuh kayak nyantai atau aku bisa senang. Dia melihat sendiri suami tuh kayak cacat. Aku pakai sendal jepit, ketemu temen. Lalu dia nanya, lu kok pakai sendal gitu? Gila ya, gua tiap hari harus selalu perform ya gitu loh. Beb, aku lama aku mati gitu. Aku gila gitu. This episode we take the underdog stories outside. Enjoy the outdoors, enjoy the wisdom. Pengen dengar diskusi lo? Di komen abis nonton ini. Gua Ruby, host and curator of the show. Enjoy! Wow, akhirnya kita bisa rekaman podcast di tempat yang paling underdog. Underdog. Sesuai nama podcastnya Underdog Podcast. Oh. Ini selalu ada di bayangan gue, John, untuk bisa rekaman di nature, ya kan? So, thank you udah membuat impian gue jadi kenyataan. Ya, John dan Riana. Gini, gue mau mulai dengan satu rasa penasaran gue ya. Kan lu udah jual rumah, Betul. ya. Lu udah meninggalkan kerjaan profesional dan kantoran. Betul. Terus lu sekarang udah 5 tahun full time keliling-keliling Indonesia dengan trailer ini. Terus sekarang kalau lo kenalan dengan orang, lo mengenalkan dirinya sebagai apa? Opsi cuma 2. Antara aku kenalin aku apa, atau kedua dia tak tahu duluan. Guys, kayaknya kemungkinan kedua lumayan sering ya. Ya, kadang-kadang ada. Seperti teman saya yang datang hari ini ya. Iya. Drivernya namanya juga nonton. Gue naik taksi nyampe sini driver udah tahu jago bro. Karena gini, buat banyak orang yang nonton mungkin itu sesimpel kenalan nama ya. Tapi kan buat orang yang udah sekian lama memegang satu peran, lo kerja, terus tiba-tiba ngenalin diri dengan sesuatu yang baru tuh kayak identitas gue masih sama gak sih? Betul. Itu berasa banget kemarin. Kan kita di marketing asuransi. Iya. Udah 11 tahun ya kita ya. Yap. Jadi kebiasaan aku punya jubah profesional. Iya. Tiba-tiba aku harus ketemu orang dengan jubahku. Riana tahu, aku bahkan tidak punya kaos. Tidak punya kaos? Enggak. Karena Selalu pakai kemeja. Oh, waktu asuransi. Betul, Ya. marketing. Iya. Karena kan aku terbiasa untuk kemana-mana pakai sepatu rapi, baju rapi. Takut kalau Iya. ketemu orang, lihat ini lu kok gak profesional bentuknya. Akhirnya aku merasa aku harus profesional terus setiap hari. Iya. Alasan aku untuk berontak istilahnya ya, untuk dari dunia itu adalah karena aku sudah pengen, aku enggak lagi harus pakai kemeja. Aku pakai kaos. Nah, awal-awal pasti ada apa kayak merasa aku nih kenalan ke orang nih, orang tahu aku apa gitu ya. Gimana dengan orang-orang yang selama ini tahu gue sebagai agen asuransi? Wah, dulu kan udah pernah MDRT belum? Wis. Udah ya? Aku Udah lah pasti berapa kali. PCC istilah kami ya. Iya, PCC ya, PCC. oke. Iya. Berarti ini udah juara-juara gitu ya. Udah ngalamin dapat hadiah traveling ke luar negeri. Iya. Penghasilan lumayan. Menanggalkan itu semua kan kayak susah ya. Ada momen kalau udah di titik yang lumayan mentok ya, kan kita kan ada jenjang karir. Ada mentoknya gitu kan. Kayak kebiasaan di target kerja sih. Betul. Kan kita terbiasa untuk kerja target ya. Oh, Jadi tuh otak aku tuh terdesain untuk tiap hari tuh cuma mikir tentang goal Iya. setting. betul. Tahunan, kuartalan, bulanan, mingguan, harian, tiap hari. Riana tahu, karena kan dia kayak istilah tuh kayak asisten aku lah. Iya. Kita kerja bareng berdua. Dia tahu aku punya apa sih? Kegelisahan lah. Jadi kalau udah dicapai titik tertentu pun tetap kan tiap hari harus perform. Betul. Karena ada tim yang lihat kita, ada Betul. klien yang lihat kita, Betul. non-stop. Akhirnya kayak burn out gitu loh, ngerti gak sih? Secara karir oke, penghasilan oke, Iya. kehidupan oke. Di momen dimana kalau di kota kecil Pontianak ya, Kalimantan Barat, kita tuh udah cukup oke sekali. Woi, anak muda sukses berprestasi. Cuma itu jadi kayak beban buat aku ya. Istilah kayak apa sih? Toxic success ya namanya ya. Toxic success, oke. Aku ada beban buat mempertahankan itu tiap hari. Oh, udah sampai ke level disuruh sama leader wajib beli BMW belum?
kan? Kita nggak curhat di sesi yang lain. Tapi mungkin masuk gue adalah bentuk pressure-nya jadi kayak gitu gak sih? Kayak gitu. Gue harus selalu perform. Enggak perlu dari leader. Circle kita sama. Anggap kita punya posisi sama ya, sesama Iya, agency director iya. misalnya. Kita ngobrol nih, lu keluarin HP. Dan gue keluarin HP. Kadang-kadang kesentil dikit. Iya. Lu pakai tas apa, lu pakai jam tangan apa, lu pakai Iya, sepatu apa. iya. Aku pernah di momen tuh yang paling aku tuh kayak kesel banget. Itu gara-gara aku tuh lagi capek. Aku pakai sendal jepit, ketemu temen Iya. lu, sesama kolega. Lalu dia nanya, lu kok pakai sendal gitu? Aku tuh langsung kayak, gila ya, gua tiap hari harus selalu perform ya gitu loh. Oh my god. I feel you man. Nah, cewek paling berasa. Kan Iya, pertama iya. cewek pasti ada ngobrol lah ya tentang tas salah satunya, Ya. Iya. baju. Hmm. Jadi kayak kita pulang rumah tiap hari itu cuma kayak mikir, dia udah beli itu kok kita belum beli ya. Kita Iya, kapan mau kok lu beli di itu ya. KL gak belanja tas ini lagi diskon lagi ini Ah, lagi. even kita jalan-jalan Branded, bareng teman aja ke luar negeri gitu. Lu kan belanja oleh-oleh ya. Iya. Itu aja jadi kayak sebuah pamor Wah, siapa yang kantongnya lebih banyak dan lebih gede dan lebih brandnya mewah. lebih. Betul. Itulah momen aku bilang ke Riana, "Beb, aku lama aku mati," gue bilang. Aku gila gue bilang. Akhirnya beli kaos pertama. Iya. Kapan tuh? Kebebasan Pas beli mau kaos. jalan lah Udah ya. jalan. Aku benar-benar bilang ke Riana, jadi itu aku ke gambling. Ini project gambling. Iya. Aku bilang aku mau kayak istilah kan kita sudah nonton lah ya, kayak Iya. YOLO ya, you only live once. Yes. Sell everything and go away. Weh, terlalu banyak nonton konten gitu. Akhirnya aku mulai merasa kayak oke, aku mau coba nih Right. gambling dalam setahun hidupku. Iya. Jadi aku coba bilang ke Riana, lu mau nggak kayak gini? Riana cuma naik satu, kan sebagai istri lah ya kan nanya. Ini masa depan gimana? Iya, aman apa Kerjaan lu enggak ya? gimana? Duitnya dari mana? Hmm. Kayak masa depan kita kan kita terbiasa untuk bikin goal yang jelas ya. Betul. Tiba-tiba aku bilang kita udah nggak usah pikir lagi, kita jalan aja dulu bawa pikir. Jadi benar ngubah mindsetnya full 180 derajat. Wow. Itu pasti konflik di awal, konflik banget. Cuma kayak cicil. Jadi kayak kita nggak langsung full time, kita mulai dengan pergi traveling seminggu. Iya, habis itu setahun. Kejauhan 3 bulan loh. 3 bulan. Iya, 3 bulan dulu. Cuma habis 3 itu bulan ini setahun. yang masalah, kan 3 bulan ini tuh pas COVID. Aku kena COVID. Oh, oke. Hostnya udah balik, gak bisa balik karena aku Pas lagi di mana? Pas lagi di Lombok. Lombok. Oke, terus Kena COVID, gak bisa pulang. Di momen itu kan aku harus dipaksa untuk kerja freelance. Iya. Itu masih sambil kerja asuransi masih jalan. Iya. Tapi itu aku sambil kerja yang lain. Aku sambil bantu orang ngurus hidroponik ya. Iya. Kemudian tiba-tiba kan aku udah YouTube, kontennya mancing. Loh, tiba-tiba ada yang kayak dari Astra atau Honda itu ya, Honda lokal sana NTB ngajak, kok kita butuh itu narasumber kok buat ngajarin tentang konten kreator. Weh. Itu zaman subscriber masih 70.000. Iya, Oke. sekitar gitu. Lalu ada villa yang harga kita, Kak, kita mau kasih villa gratis untuk di-review. Wih. Nyaman kali aku bilang gitu kan. Dan aku mereka ngeliat aku bukan sebagai John seorang marketing. Dia ngeliat aku sebagai content creator. Dan aku baru tahu. Oke. Rupanya ini ada masa depannya gitu loh. Baru aku bilang ke Riana, yuk kita gambling. Setelah dari Lombok kita udah 3-4 bulan. Pas jalan bulan ke-7, aku survive. Aku cek tabunganku memang aku siapin setahun Iya. untuk biaya hidup. Jadi kalau ini habis aku balik, aku bilang. Iya. Kembali ke Pontianak kayak biasalah. Aku kembali kerja, dia kembali kerja lagi kayak biasa. Cuma aku mau coba setahun gambling. Kalau berhasil syukur, kalau gagal kita balik. Wow. Berarti sebelum lompat 1 tahun itu Heeh. nyiapin tabungan yang cukup buat Setahun. Setahun. ibaratnya gue nggak perlu kerja bisa hidup. Iya. Alright. Tapi selain itu punya tabungan lain juga dong. Ini tabungan buat jalan-jalan doang dong. Nggak ada. Nggak ada. Setahun itu adalah murni biaya hidup bulanan. That's it. That's Dan itu semua yang kalian punya waktu itu. Makanya untuk bikin camper van pertama aku sampai harus jual semuanya toh. Persis. Jual rumah ya. Hampir ku jual. Oke. Cuma karena aku masih ada ketakutan dan Iya. Riana bilang kalau kau jual Ini kan Ah. masih 50-50 bro. Gitu. Iya. dia bilang minimal aku jatuh ada sebuah pengaman lah. Betul. So rumah aku kontrakin. Oke. Jadi dia nggak mau jual, oke, aku kontrakin. Oke. Karena alasannya adalah biar kita nggak ada alasan pulang. Bener. Karena bakar kapal. Kan kita kebiasaan motivasi ya. Betul. Ayo jangan di 2 kapal, bakar kapalmu biar kamu maju terus kan. Betul. Nah, jadi aku praktekin, aku bakar kapalku. Di level yang paling ekstrim. Rumahnya kita anggap kita nggak punya rumah, aku bilang. Tapi memang dalam hidup untuk keputusan kayak gini, lu nggak bisa setengah-setengah bro. Iya. Lu setengah-setengah malah gagal biasanya. Ketika lu all out, lu nggak punya pilihan kan. Selain ya udah gue harus make the most of every day. Iya, Kalau enggak, setahun gue akan kebuang percuma nih. betul. Gua- ya kan? Justru malah aku pengen struggle di sana. Struggle-nya kenapa? Karena aku gini loh.
kan kita kebiasaan ya di industri marketing profesional. Iya. Kita kan punya plan semua jelas. Iya. Gitu kita udah punya visi yang jelas. Iya. Ketika aku lagi mikir tentang plan ini nih, keliling Indonesia cari uang, itu tuh plan paling bodoh sebenarnya. Kalau aku masih zaman dulu di marketing tuh kan ngomong, ini plan paling tidak jelas yang tak boleh kau kerjakan sebenarnya. Gimana tuh gimana? Tapi aku tuh ada hati kecil dulu kayak apa ya? Aku pengen gitu 1 tahun tuh gambling dalam hidup aku. Iya. Karena aku terlalu terbiasa ngambil safe zone. Terbiasa gitu loh. Kerja yang benar, kerja keras, kita kayak orang-orang normalnya lah. Lalu titik kita harus tinggal semua. Itu tuh kayak beban banget. That's why aku ngomong ke Riana. Riana itu salah satu yang sebenarnya tuh aku tuh berharap jawabannya adalah tidak. Waktu nawarin ke dia tuh sebenarnya berjawab tidak. Harapanku itu. Tapi ternyata Tolong yakinkan aku bahwa ini tuh keputusan bodoh. Aku cuma kayak kata ada impulsive buying. iya. Ini tuh hanya pikiran bodoh yang muncul mendadak tengah malam. Iya, ini jangan-jangan cuma quarter life crisis gue nih gitu kan. Eksistensial aku ini apa itu. Iya. Gitu. Harapan nanya itu ke Riana itu. Riana bilang, ayo dia bilang. Nantang Ternyata dia. bisa diajak gila juga nih. Nantang. Aduh. Karena memang dia kebalikan aku. Memang hobi jalan juga Dia kan. kebalikan aku. Oke. Jadi aku kan sangat perfeksionis, penuh dengan rencana. Dia Iya. tuh kebalikannya. Oh gitu. Gue kira yang lebih liar lu loh. Enggak, dia. Enggak ya? Oh. Jadi kalau aku banyak stres, dia paling tipe nggak usah banyak dipikirkan. Udahlah, ayo kita makan. Udah. Aku selalu ngomong, kau ini gila gak? Kalau kita tak planning ini, kita punya keuangan gimana? Nanti kau stres, udahlah, kita makan ya gitu. Nah dia tipe yang nak mikir masa depan. Aku mikir planning tetap planning John, tapi planningnya itu nggak separah dia. Dia itu sampai nggak bisa tidur, sampai gelisah banget, sampai kayak pokoknya parah banget gitu Aku loh. sangat workaholic. Jadi kalau Iya. zamannya dia lagi masih kerja dan mengejar target tuh, dia bisa sampai tengah malam Kami gitu ya. selalu sampai subuh, jam 3 subuh kami masih temenin orang di Depok waktu itu masih prospek. Wow. Ya, Karena target setiap hari harus ngeprospek berapa Iya. orang. Waktu itu berapa orang mesti dikejar? lumayan banyak ya. Satu hari bisa 3-4 orang. Dia Didatengin pertemuan semua tuh Pertemuan, ditantengin semua kami. dari Depok dari ke Jakarta, Depok ke Jakarta Tangerang, sini. dari Tangerang pokoknya dari semua kita keliling. Pakai Transjakarta. Pakai Satu hari, Li. waktu itu masih pakai Transjakarta sama kereta api. Wow. Kan hemat Lintas provinsi loh. Iya. Ya. Wey. Gila. Itu udah traveling sebenarnya. Coba kan pakainya kerja. Tapi buat kerja. Buat kerja. Aku tuh workaholic banget. Jadi aku tuh Wow. merasa ada istilah gini loh. I feel guilty when I rest. Apa istilah sih? Aku tuh merasa bersalah kalau aku tuh kayak nyantai atau aku bisa senang. Hustle culture. Ya. Aku ngerasa kalau aku tuh lagi happy-happy, kayak nonton bioskop, itu bagi aku tuh kayak sesuatu yang sangat haram. Harusnya kan lu kerjaan yang produktif. Iya. Itu. Itu kadang-kadang memang kita udah sampai di level ngelewatin batas sih. Itu aku. Jadi YouTubeku tuh, aku kayak nonton YouTube untuk happy-happy aja. Aku nonton bentar, aku kaget. Aku pause, aku ganti ke YouTube yang personal development, ganti ke YouTube yang investasi gitu loh. Aku ngerasa bersalah. Wow. Itu sangat akut. Nah, istriku kan di sebelahku terus tuh. Dia melihat sendiri suami tuh kayak cacat. Apa suamiku dicacat gitu loh. Something is broken. Apa yang Ini rusak ya? ada gitu loh. Harus kembali ke factory setting nih gimana nih. Iya. Kayak traveling ini buat aku tuh terapi. I see. Tapi bentar. Gue pengen kasih ini dulu. Kasih konteks dulu. Karena takutnya kalimat itu dicomot terus jadi alasan buat presentasi ke suami. Beb, kita udah butuh liburan nih gitu kan. Dengerin kata jago gitu kan. Tapi liburan kan bagian dari, aku ingat dulu di kelas Iya. aku yang marketingnya. Itu ada trainer pernah nanya tentang kebutuhan dan keinginan. Oke, Ikan kayak pertanyaan gitu kan. betul. Mobil mewah, semua kat tangan, keinginan. Keinginan. Itu kayak tidak penting dan penting gitu istilah gitu loh. Iya. Lo ada satu topik ya bahas tentang ini. Liburan. Kebutuhan atau keinginan? Kan semua ada keinginan. Tiba-tiba trainer ngomong, salah, itu kebutuhan dia bilang. Oke. Lu harus siapin 10% dari budget lu untuk liburan. Kalau nggak keluar negeri, minimal dalam negeri bilang. At least lu keluar. Karena liburan itu adalah membuka kau punya horizon kan istilahnya toh. Iya. Satu untuk mental health iya. Dua Iya. adalah membuka wawasan dia bilang. Jadi itu adalah wajib kamu sisihkan setiap bulan 10%. Hmm. Itu cocok buat orang kayak aku yang kalau liburan tuh merasa bersalah.
Sehingga kalau udah dibudgetin ya memang harus dipakai. Ini tuh kata trainernya tuh adalah berguna. Ya. Jadi buat teman-teman yang selama ini udah hustle culture-nya kelewatan, butuh justru cerita kayak gini. Kalau hasil kata kelewatan. Iya. Kalau yang kerjanya masih work life balance. Iya. Yang anak muda zaman now kerja bentar butuh mental healing. Iya. Nggak tahu lah ya. Iya. Mungkin itu udah level kebanyakan healing. Jadi tidak semua pesan itu buat semua orang, tapi cocokkan sama diri kalian. Tapi gue suka waktu bagian yang liburan itu adalah kebutuhan untuk orang-orang kayak kalian waktu itu gitu kan. Gue jadi ingat ada satu orang kaya bilioner dari Hong Kong gitu, namanya Li Ka-shing. Dari uang lo mesti isikan minimal 5-10%. Selain buat lo liburan gitu ya, tapi buat lo ngajak makan siang orang. Iya, aku pernah dengar itu betul. Orang yang lebih pintar. Orang lebih pintar, lebih kaya, lebih sukses, betul. Gitu kan. Tujuannya supaya apa? Ya lu menambah wawasan juga. Jadi kalau golnya menambah wawasan, mungkin nggak melulu harus teman-teman traveling, tapi bisa juga dengan traktir orang gitu. Traktir Korubi misalnya. Traktir Jajago. Betul, Jajago. Kopi, teh aku ambil. Masukin link di bawah. Traktir.com gitu. Traktir kopi bisa juga. Traktir kopi ya. Traktir kopi ya kalau nggak traktir bensin. Iya. Pertalite kita butuh gitu. Iya. Gue masih banyak rasa penasaran gue. Teman-teman gue taruh di sini. Jadi izin gue ngintip ya. Monggo. Karena waktu mulai YouTube kan nggak mungkin. Lu dari awal langsung 100.000 langsung ada income. YouTube aja nyuruh lu mesti punya berapa 1.000 views dulu. subscriber dan 40.000 jam tayang. Betul, baru lu bisa mulai monetize kan. Itu terjadi di setahun pertama kalian. Waktu jalan-jalan itu yang lagi ngetes. Kita 10.000 tuh di konten mancing malah. Di konten mancing. Berarti sesudah apa di dalam setahun itu? Karena konten pertama aku tuh mancing. Oke. Kerja aku marketing. Oke. Nah, YouTubeku tuh mancing. Oke. Dia hobi kan jadi konten. Nah, itu kenapa mancing? Karena ingat, aku kan marketing kerja kayak orang gila ya, workaholic. Hobi kecilku adalah mancing. Aku mancing merasa bersalah. Oh no. Aku merasa ini adalah pembuangan waktu yang sia-sia tidak produktif. Maka aku YouTubein dengan embel-embel alibi. Aku tidak mancing, ini produktif. Hobi menjadi passion yang menghasilkan uang. Saking sakitnya aku, itu broken dah. Itu udah cacat sebenarnya itu. Itu harus reset factory settings ya. Itu sih cacat sebenarnya. Jadi aku mancing pun aku kontenin untuk membuat aku merasa tidak bersalah. Akhirnya follower lumayan ya, Beb ya. Lumayan 70.000 toh. Iya, dari konten mancing doang. 70.000 subscriber. Oke lah, kita matiin kamera, ini bukan demi produktif ya. Wow, gitu. Jadi itu dapat uang. Jadi udah ngerasain sebenarnya di situ. Udah ada. Cuma kan tetap kecil ya, karena AdSense-nya mancing itu kecil banget. Oh lah, kecil lah. Itu udah mancing di Indonesia lagi market ya. Kalau marketnya luar. Hancur ya itulah. Gue mau ngulik bagian obrolan John dengan Riana gitu. Bagian mana yang Riana akhirnya dalam 1 tahun itu ada nggak ngerasa ragu kayak nggak bisa nih John, kita balik aja dah gitu. Atau malah justru ada kejadian bikin kalian makin yakin? Kayaknya di pertengahan ya banyak kejadian yang kita jadi yakin. Oh iya. Karena pas di tengah jalan waktu di Kalimantan tiba-tiba ada aja endorse masuk. I see. Ya, dari saat itulah kita kayak lebih semangat sih ya. Soalnya Soalnya lumayan ada beberapa. Itu yang bikin kita semangat. Itu aku baru tahu karena aku kira tuh kayak otakku tuh adalah content creator sama AdSense. Itu itu doang. Iya. Lo tidak ada brand kontak ke IG, brand kontak ke email. Yes, dan itu tambahannya lumayan. Dan aku kaget betul. Oh, kau nonton kontenku kah? Gitu. Kontenku ada guna kah? Pokoknya gitu. konten kita juga dihargai loh, gitu loh. Gue boleh ngulik sedikit nggak kalau gitu? Kan gini, dari penghasilan waktu menjadi asuransi sama sekarang menjadi konten kreator, akhirnya setelah 8 tahun, nggak boleh harus ada catatan itu tuh. Setelah 8 tahun, menurut kalian mana yang lebih besar? Pertanyaan bagus. Jujur sih, kayaknya di mana, John? Jadi dia tuh gradual. Dia kan gini ya. Dia tuh nggak langsung begini loh gini. Dia tuh kayak gini pelan-pelan gitu kan. Dan sebenarnya kalau menurut aku nih, dia tuh bukan secara angka lebih besar. Nggak cuma angka yang besar. Tapi aku jauh lebih irit di segala hal. Contoh, dulu aku kerja nih, anggap incomeku 20 juta per bulan. Ini tiap bulan aku dapat nih. Tapi aku saving yang mas setahun 2 kali aku pakai buat contoh beli mobil baru, renov rumah, pergi jalan ke luar negeri, betul nggak? Nah, sekarang semua ini aku nggak ada lagi. Aku nggak pernah nabung buat liburan kan, tiap hari aku liburan.
Dulu kita liburan, contoh kita main kemarin, Anda main ke luar negeri itu kan. Iya, Kan iya, kita iya. pakai hotel yang agak mewah. Yes. Alasannya apa? Aku udah kerja setahun, masa aku tak nikmati dikit? Iyalah. Kita cari hotel lebih nyaman dulu nggak? Self reward. Betul. Nah, Mm-mm. sekarang udah nggak ada. Riana sudah muak, sudah terbiasa dengan resort dan villa. Oke. Aku pernah nginap di resort yang harganya per hari ya, itu 13 juta. Dan Riana, normal cewek kan sibuk selfie, weh, kita rekam. Dia lah bathtub. Bathtubnya tuh menghadap langsung ke Laut. laut indah banget. Aku bilang, wih nikmati bathtub outdoor. Riana, enggak, aku mandi biasa cepat-cepat dia bilang mau tidur. Itu momen aku berpikir, oke, Riana sudah di level dia tuh sudah tidak butuh lagi kayak gitu. Dan itu hemat, itu penghematan besar. Istri sudah tidak minta aneh-aneh, kau udah bersyukur. Jadi sekarang kami ke luar negeri, hotel paling murah, ya bisa tidur, cukup. Dia nggak butuh aneh-aneh, kayak mobil. Kan kami kan, kaking kita kan jalannya pakai camper van gitu ya. Dia nggak ada impian lagi kayak mobil-mobil mewah. Aku pernah kayak godain dia, kau tengok tuh mobil sport mewah, sedan, enggak kena jalan rusak. Dia tak bisa maju dia bilang. Mana bisa masuk ke camping ground Betul. begini, nyangkut Iya, di nggak depan bisa tadi. nyangkut. Lalu dulu kita punya impian kayak beli rumah, kemudian upgrade rumah lebih besar, kemudian Iya. kita kayak punya aset kayak rumah apapun kan. Betul. Riana udah nggak butuh itu. Riana nggak mau menetap. Iya. Nomaden itu bikin Pengen kami di jalan, kayak ketagihan. Jadi aku punya impian-impian zaman dulu itu hilang. Udah nggak ada mimpi tentang rumah mewah, nggak ada mimpi tentang mobil sport yang mewah, nggak ada lagi. Aku tahu apa cukupnya aku. Even paling hal kecil ya, pakaian. Ini bajuku warna hitam nih, banyak komplain. Kok nggak pernah ganti baju gak? Karena baju polos ini aku beli satu lusin. Kenapa aku beli ini satu lusin? Karena dia quick dry, gampang dicuci, cepat kering. Betul. Dan paling penting adalah, terutama cewek, kan biasa lemari banyak lah ya, beli barang banyak kan. Kan kami minimalis ya. Iya. Iya. Rumahku tuh ini, spaceku tuh cuma satu kotak. Iya, nggak bisa. Jadi kalau dia mau beli baju, Harus beli ada satu, keluar buang dulu. satu. harus Iya. buang satu. Itu sangat-sangat minimalis banget dan sangat frugal living menurut aku. Wow. Makanya kalau ditanya, secara income kok lebih tinggi atau enggak? Aku bilang income-nya enggak lebih tinggi. Cuman, aku hemat jauh lebih banyak. Dan sekarang aku savingnya, aku bisa saving sekitar 90% income. Wow. Aku saving. Aku nggak ada cicilan. Aku udah nggak ada lagi bayar PLN sama PLN nggak bayar loh. Iya. PDM nggak bayar loh. Iya, ini udah pakai solar panel masuk ke Iya. baterai. Betul. Iya. Iya. Aku udah nggak bayar itu semua. Lalu kayak aku tuh udah nggak ada kayak pengeluaran tiap bulan yang mesti beli apapun nggak bisa. Aku hobi mancing, aku hobi main game, aku hobi PC apa semua. Aku nggak bisa beli, nggak ada space pak. Aku sekedar main game MOBA di HP udah cukup. Karena harus aku kompromi dengan kehidupan kayak gini. Cuma kita kelamaan nggak bisa beli, akhirnya tiba-tiba keinginan itu hilang. Karena kita sadar nggak butuh-butuh banget. Nggak ada itu juga gue survive. Betul. Gue bisa cari happy yang lain gitu ya. Betul. Oh my Akhirnya God. aku dari Riana menemukan kebahagiaan kami. Istilah tuh kayak money dial ya. Iya. Money dial kami tuh aku udah tahu apa gitu loh. Kita datang, parkir mobil, kita keluar. Tadi kami makan bubur 20.000 rupiah bubur, hap, nengok pemandangan indah, Udah bahagia. udah sampai malam kita sini. Sesimpel itu. Ini mahal nih. Karena proses orang mencari ini kan mungkin nggak di tahun pertama ya. Ya Right. Justru tahun pertama kita kelahi, tiap hari kelahi kita berantem. Pasti. Berantem Pasti kita. kan. Pasti. Right. Menemukan kata cukup tadi itu, apakah ada momen tertentu kayak yang tadi diceritain, atau sebenarnya ada momen lain? Aku boleh bilang, aku pernah ketemu momen adalah aku pernah stay cukup lama tuh di Lombok. Stay cukup lama. Aku belajar satu hal. Kalau kau punya rumah, sekecil apapun itu, kau akan cukup. Tapi kau punya rumah, sebesar apapun itu, kau akan tetap penuhi rumah itu dengan barang. Makin besar rumahmu, ada kecenderungan kau akan mulai ngisi rumahmu dengan makin banyak barang. Tapi makin kecil rumahmu, kau akan terbiasa dan beradaptasi untuk mengecilkan kau punya kebutuhan. Di momen itu ketahuan mana kebutuhan, mana keinginan. Itu aku berasa karena di Lombok aku stay 7 bulan kan. Karena aku ada rumah tinggal bareng temen lah, numpang tinggal. Tiba-tiba saja aku pas buka Shopee, Tokopedia gitu, aku bisa order barang. Karena aku tahu aku ada rumah, aku bisa masukin. Pas aku di mobil jalan, aku bisa 7 bulan tak bisa sentuh Shopee. Karena tahu ini Tak bisa di-order. nggak bisa di-order. Iya. Mau kirim kemana? Besok malam gue udah pindah tempat. Udah di tempat lagi. Iya. Jadi aku mulai ngerti bahwa aku tuh opsinya cuma 2. Aku belajar buat cukup, atau aku mengkondisikan kondisinya sampai aku tidak mampu untuk membuat hal itu terjadi. Oh, Itu cara paling gampang. Kalau aku di rumah aku nggak bisa ngomong gini. Gue boleh cerita sedikit nggak? Karena gue sangat relate dengan bagian ngomongin keuangan ini. Somehow mungkin background asuransi dan ngomongin keuangan Kayak dan cocok. target dan 1, 2, 3.
Yes, gitu ya. Kan Mantap. zaman dulu ya. Heeh. Itu relate di bagian situ. Nah, cukupnya gua secara nggak sengaja juga mirip kayak gitu. Gua sama istri lumayan lama ngobrolin, kita tuh mau sampai di level keuangan mana baru kita Wes. bilang kayak Cukup. Enough. cukup gitu. Apakah ada satu angka yang kita akan bilang, oke kalau ini tercapai, udah deh. Ya. Kita ya. mau masih itu ya. Iya. Tadi gue mau nanya juga tuh angkanya kalian tuh, gitu kan. Tapi akhirnya gue ngerasa yang justru perlu lebih dibiasakan dulu adalah tadi lingkungannya dibentuk supaya kita nggak tergoda untuk terus lebih dan lebih. Jadi satu yang gue eksperimen adalah, kan orang kalau invest suka bilang, zaman dulu properti kan, Ya. gue beliin lah tuh properti tuh, ikutin Cakep. kata-kata orang. Tapi 5 tahun terakhir gue jualin semua properti. Oh, udah cuan, take profit berarti. Satu, karena take profit. Dua, karena gue udah gak ngerasa lagi gue harus punya rumah yang gede. Oh. Karena tempat yang tidak terlalu besar itu, untuk ukuran Jakarta ya, 100 meter persegi, apartemen tapi, gue jadi harus mikir, kalau gue mau masukin barang baru, gue harus keluarin satu barang. Karena emang gak ada space-nya aja bro. Iya. Dan gue gak suka ngelihat rumah tuh penuh barang. Oh, clutter apa sih? Clutter, iya. ah. Gue tuh suka lihat rumah tuh minimalis yang banyak kosongnya. Oh, cakep. Iya Hampa. kan? Bagus. Betul. Ruang kosong. Sampai baru 2 minggu terakhir tuh isi Instagram gue adalah gue ngebuang-buangin barang. Ngebuang dalam artian cari penghuni baru yang suka lah. Jadi gue jual second gitu. Dan tau nggak? 2 minggu gue jual-jualin gue dapat berapa? 9 juta. Jadi gue ada barang yang gue udah nggak pakai, gue nggak pernah perhatiin juga. Tapi itu bisa jadi duit 9 juta yang selama ini. Yang gua mana diemin harusnya itu 9 juta kan adalah hasil jual second. Iya. Berarti value aslinya Mungkin 3 anggaplah kali 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya, 18 juta. 18 juta. Memang manusia itu kalau nggak lu kondisikan untuk satu masuk satu keluar, selamanya akan dimasukin terus. Betul. Konsumerisme, Pak. Ya, kapitalis akan suka dengan konsep kami, Pak, karena nanti kami tak beli barang. Ya, Iya juga sih. Tapi dengan begini pun ekonomi tetap berputar dong. Bro. betul. Karena kita malah perginya supply ke tempat-tempat lain. Betul, yang justru lebih butuh kan di daerah-daerah kecil yang butuh perputaran. Iya. Nah sekarang gua kembali ke kalian. Angka cukup kalian tuh dulu waktu mau make decision tuh berapa? Berapa aja? Untuk apa dulu nih? Untuk lompat deh. Untuk lompat. aku dulu hitungnya ya. Yang penting aku punya tabungan 1 bulan 10 juta. Oke. Jadi aku punya tabungan 10 juta. Oke. Itu sudah titik aman untuk setahun tak dapat uang. Harapanku adalah dia kan pelan-pelan habis Iya. gitu loh. Rupa tidak. Maju mundur. Di tingkatan pertama itu kita full kan pakai uang sendiri ya. Sampai kita ketemu temen. Nah, nama Mas Arkan. Dia tuh YouTuber, influencer untuk yang bus, reviewer bus. Iya. Ketemu kami pas kami di Sulawesi. Dia ngomong, emang selama ini Koko nggak pakai sponsor? Hah? Emang ada yang mau sponsorin kami? Gue bilang gitu loh. Emang ada yang mau kasih duit gitu loh. Wah ada kok, Koko ini unik banget. Wah dia cita titik bengek kan. Itu followerku udah 300.000 follower Jago. Iya. Kita nggak ada sponsor brand yang benar-benar tuh kayak utama nggak ada. Lalu dia bilang Koko harus ke Jakarta. Karena Jawa adalah kunci. Dia bilang, weh. Dan aku sangat benci Jakarta, mohon maaf. Aku sangat cocok tempat ramai. Aku benci keramaian. Aku tuh mau kayak slow living lah, pergi menyendiri gitu loh. Jadi titik awalku adalah 10 juta per bulan cukup. Ternyata lebih dari itu kita kelebihan. Kita rekor di Kalteng berapa, Beb? 3,5. 3,5 juta per bulan. Buat biaya hidup. Berdua. Udah plus bensin, udah plus makan, udah plus wisata. 3,5 juta. 3,5 itu per orang. Berdua. Berdua. Itu udah termasuk bensin tuh. Iya. Nah, kau tahu kenapa bisa hemat banyak? Biaya makanku hampir 0. Kenapa 0? Banyak penonton rupanya. Datang kasih makanan. Dia nengok kami susah kan. Ih, 2 bocah nih kasihan nih bang. Tak ada rumah, tinggal di mobil kan homeless namanya kan. Homeless lagi iya juga ya. Koko ini ada oleh-oleh khas kita Kalteng. Koko ini ada makanan khas ini. Koko aku udah buat empek-empek buat Koko. Kita bisa hidup dengan itu. Aku juga sekarang berpikir, aku sering ngomong sama Diana, kami suka. Inilah pentingnya kalau Anda traveling bareng berpasangan itu asik. Kan udah pernah touring ya di Iceland kemarin ya, seru ya. Iya. Kalau Anda coba 2 di mobil berhari-hari, berbulan-bulan, kan bisa berjam-jam ngomong kan. Dari yang jelas sampai nggak jelas tuh diomongin. bukan quality talk, udah quality talk lagi. Udah kayak hidden talk dan namanya itu loh. Udah sangat-sangat dalam bahasanya. Karena kita belasan jam Pak di mobil jadi berdua ngobrol. Nah itu aku suka kayak refleksi diri. Kami terapi. Jadi aku
di terapi dia terapi aku, nah kita saling terapi bareng gitu loh. Kami kayak berpikir ulang kayak zaman dulu Riana. Aku tuh paling suka dunia nomaden kenapa? Kita tidak pernah punya momen teman toksik tuh nggak pernah ada. Momen apa? Teman Teman toksik tuh toksik. nggak ada. Teman toksik. Cewek-cewek sering ya punya teman-teman cewek nih. Ngongkrong bareng, gosip bareng, gibah bareng. Pulang-pulang bad mood. Ih si ini nih gini. Ngerti gak sih? Toxic talk gitu loh, ngerti kan? Iya, iya. Nah, di momen-momen nomaden tuh kami gak pernah punya teman toksik. Karena apa? Ketemu sekarang ketemu bentar, hahihi, udah happy-happy, kami Terus pergi. gampang pergi. Dah. Kapan ketemu lagi? Mungkin tahun depan. Gak tahu kapan ketemu lagi. Iya. Oke kita gak akan ketemu lagi kan, gak datang lagi dulu. Jadi kami ketemu teman baru, lagi happy-happynya, udah pergi. Karena temen itu biasa gini, kita awalnya happy, lama-lama udah tahu tai-tainya lagi tuh kan, udah tahu ancunya dia, mulai tuh ada crash betul nggak? Nah kami nggak sempat punya itu. Dan kedua ini sangat sehat buat mental health. Kenapa? Kita punya hak untuk bilang out. Contoh banyak kan di Facebook atau di IG yang curhat ya, curhat tentang lingkungan kerja, teman kerja toksik, bos yang toksik. Dia tiap hari ngata-ngatai, tiap hari curhat-curhat tentang bosnya tuh ancur banget, tapi tetap kerja di sana. Gitu kayak ya lu ngeludah lu punya mangkok sendiri itu kan, tapi nggak pergi-pergi. Nah kalau di nomaden aku stay lama sekali, tapi kalau dia bilang aku udah bosan, ya udah kita pergi. Jadi menurutku nomaden tuh membuat kita tuh punya kayak pilihan gitu loh. Suka ya stay, nggak suka ya pergi. Ngapain buat hidup lebih susah gitu loh. Dia itu sesuatu yang menurut aku tuh tak pernah aku bayangkan zaman dahulu kala. Padahal ini hal simpel loh. Banyak orang tuh punya, ini kan opsi semua orang bisa. Tapi kenapa banyak orang tetap menetap di sebuah kota, di sebuah rumahnya dia, di lingkungan dia, yang tiap hari dia ngeluhin, tapi dia nggak berani keluar. Kenapa? Karena banyak baggage, banyak muatan dia. Makanya aku sangat suka dalam konsep gini, jangan punya tempat yang hatimu terhambat di sana. Jangan melekat ya. Melekat. Rumahku udah di sana, aku udah tinggal bertahun-puluhan tahun. Orang tuaku di sana, keluarga di sana. Aku jadi susah mau keluar kemana-mana. Padahal mungkin luar ada peluang lebih besar. Kita nggak pernah tahu. Cuma karena kemelekatan inilah yang bikin orang tuh kayak lu punya potensi, cuma tempat lu salah. Tapi nggak berani cabut juga. Dan nomaden membuat kami punya opsi itu unlimited. Kalau sekarang bilang Jakarta ini udah crowded, ya mana yang lagi opportunity? IKN, oke kita naik mobil ke IKN gitu loh. Thank you udah share itu John. Gue jadi keinget ada hal yang menurut gue akan jadi konflik banget kalau gue mencoba jalanin ini. Nah, apa itu? Kan tadi yang soal keluarga, soal rumah. Kita tuh manusia masih butuh yang perasaan kayak pulang. Kayak ada satu rumah, ada satu tambatan yang gue tahu gue tuh bisa ngerasa nyaman di situ setelah chaotic sekian lama di kantor atau chaotic gue tempat jalan-jalan yang kayak tempat untuk ngecas tenaga. Iya betul, itu kayak personal space lah. Yang paling safe-nya kita, yang kita tahu gue nggak akan ada aneh-aneh di situ, gue bisa. Ya, nggak ada yang ganggu kita. Betul. Aku aman lah di sana. Lu masih dapat nggak dengan kayak gini gitu perasaan home gitu? Atau pertanyaan bagus. Aku tuh introvert banget. Riana apa yang tahu? Karena Riana tuh extrovert. Dia suka keramaian, hingar-bingar. Iya. Sejak dia menikah dengan saya, Jadi ikutan introvert. ini kalau nyetir 11 jam gak ada lagu lagi. Itu saking Lagu introvertnya. ada. Oh lagu aja. Tapi kadang-kadang ada. aku tuh merasa, kenapa aku pakai campervan? Iya. Campervan tuh adalah private space aku. Kalau aku udah kemana-mana, contoh aku udah ketemu orang lama ini, aku lagi, energiku habis, aku butuh me time, aku akan masuk ke campervanku, tutup pintu, buka AC, berdua sama Riana. Kami berdua tuh suka namanya tuh adalah Together Alone. Iya. Dia nonton film Koreanya, aku main game aku, diam-diam di dalam mobil ngomong, kan udah capek ngomong sama orang kan. Diam-diaman, aku main game, lalu dia main film Korea, tapi itu quality time kami. Dan aku ngerasa sebenarnya ini istilah keren ya. Tahu filmnya Thor kan, Asgard itu. Ya. Asgard is not a place, tapi itu adalah kau bersama siapa. We are the home. Aku mulai ngerti kalimat itu setelah aku kemanapun sekarang. Selama aku ada Riana terutama istriku, itu rumah. Istilahnya kayak ada orang punya feeling tuh rumah tuh gimana ya. Cuma karena mungkin karena aku kontrakin rumahku ya, tidak mau ada sebuah emotional attachment di semua barang. Campervan pertama aku jual, ku lelang. Banyak orang komplain, kok kenapa dijual? Itu kan punya memori, historis. kenangan. Aku bilang, aku tidak pernah punya attachment emosional pada semua barang. Selama dia fungsional aku pakai, nggak fungsional aku jual. Apa kalau dia udah, aku rasa depresiasi turun harganya, aku mending jual aja. Sama juga dengan kayak, ya aku bilang kayak momen kami berdua gitu loh. Aku selalu bilang bahwa yang penting kan ada aku, udah ada kau. Kau mau balik rumah ngapain? Kangen makan rumah.
paling kita kangen makan rumah. Cuma sekarang istilah home-nya aku udah berubah, udah Iya, bukan tempat. benar. Ya, adalah dengan siapanya. Dan siapa? Benar sih, dengan kita bisa mereframe dan Hmm. punya definisi baru rumah, ya sebenarnya Betul. jadi lebih mudah untuk kita ngejalanin kayak gini. Gitu. Hanya bisa kalau Anda mengontrakkan rumah Anda, Pak. Karena tidak kalau aku punya- tak kontrakin, aku tetap punya feeling itu rumahku. Itu rumah, betul. Jadi udah benar-benar detach, Iya. benar-benar putus dari rumah itu sehingga ya udah mencari rumah baru yang bentuknya seperti ini. Nah, soal keluarga, Hah, cakep. nggak bisa dipungkiri ya. Gua tuh mikir, gua mau kabur aja dulu tuh udah Anda mau kemana, Pak? belasan Australia? puluhan kali. Kita mau jadi TKW di Jepang atau Kamboja, Pak? Mari kita debat sedikit ya soal kabur aja dulu ya. Mungkin kalian udah menghidupi ini sebagian. Tinggal ya ini kan masih di Indonesia. Mungkin satu hari nggak di Indonesia. Cakep. Iya. Hashtag Gua kabur doakan aja yang- dulu. Iya, gue doain yang terbaik. Heeh. Gue sampai nanya ke orang-orang yang sudah pernah kabur. Cakep. Temen gue, bapaknya tuh pernah bawa sekeluarga ke Australia, pindah berapa tahun lah. Tapi abis itu pulang lagi ke Indonesia. Cakep. Nah gue tanya, Kenapa? kenapa Om? Heeh. Lu harus perhatikan karir lu. Kalau lu adalah pengusaha, nggak bisa dipungkiri, Indonesia masih salah satu tempat terbaik untuk pengusaha. Iya, aku pernah dengar itu betul. Ya kan? Di luar negeri misalkan, Pak, nggak usah jauh-jauh Singapura. Lu mau buka hawker place aja, yang cuman jualan bakso, itu tuh harus Pajaknya ngelewatin gila. Dan sewanya apa? tinggi. Betul, dia punya standar kesehatannya Standar kesehatan harus kesehatannya itu. tinggi, izinnya segala. Ah. Walaupun izinnya nggak dibikin susah, tapi banyak sekali standar tinggi yang perlu penuhi dan rate-nya di situ kan mahal untuk memulai modal. Tapi di Indo, ini camping ground kayaknya kurang tempat bakso nih, bikin. iya. Terus yang kedua dia bilang, kita tuh butuh support system terutama buat gedein anak. Kalau kita di luar dan kita nggak punya support system, bayarnya ini lu nggak mungkin di luar negeri, kemahalan. Tapi kan lu nggak bisa bawa orang tua lu ke luar negeri juga. Nah, jadi gue mau ajak debat di hal kayak gitu ya. Sampai hari ini aja, belum ada teknologi di Amerika nih, negara terkeren sedunia. Yang lu pesen Tokopedia, pagi pesen siang nyampe bro. Oh ya? Nggak ada. Cuma kita Nggak bisa ada. di luar nggak bisa gitu. Mana ada Gojek di luar negeri kayak begitu. Oh, karena cost-nya mahal banget buat Exactly. SDM-nya. Delivery-nya bisa 3 kali lipat kali. Oh, baru tahu aku ya. Right? Lu ketinggalan barang. Gojek dari sini ke sana, 20.000 bayar. Kalau di sana, Mahal. gimana lu ngirim barang 20.000, $2 jarak 10 kilo. Nyetir sendiri lu bro. Nah jadi hal-hal itu setelah dia jalanin, ya of course termasuk salah satunya makanan. Oh iya, lidah kita udah terdoktrin, Pak. Ini. Iya udah ke doktrin udah susah keluar. Tapi ya semua itu kalau dikumpulin buat dia kayaknya masih lebih masuk akal. Justru kalau orang yang mau kabur aja dulu, selain pengusaha adalah kalau orang yang mau pensiun, malah Indonesia salah satu tempat terbaik. Untuk pensiun? Iya, kalau orang luar negeri aja malah kabur ke Indonesia buat pensiun karena murah. Oke, selain murah gimana fasilitas kesehatannya? Pati jomponya, kayak elderly house-nya, Nah, rumah sakitnya? Nah, kunciannya adalah mereka sudah punya keluarga, anak yang ngurus. Kalau di sini, Oke, Oh. di luar kan mereka justru malah ngandelin elderly house. panti itu ya. jompo, elderly house gitu. Nah, jadi gimana menurut lo? Gue mau ngangkat dari bagian keluarga dulu deh. Aku malah tertarik dengan konsep tadi. Kan kita suka banding-bandingin ya. Kayak kita Iya. belajar lah. Iya, Yang udah di luar lama gimana kita gembangkan. Aku lebih senang adalah kita pergi dulu, ngerasain, baru tahu. Iya. Karena kadang-kadang, aku selalu bilang nih, tiap orang kan pasti punya persepsi berbeda. Betul, Tempat yang sama, momen sama, pasti persepsi orang beda-beda. betul. Jadi mungkin cocok buat dia, nggak cocok buat kita, dan kebalikannya. Iya, Nah, dan aku juga percaya sama fase kehidupan. Kayak banyak orang nanya kami kan, mau sampai kapan kayak terus? Nggak mikir anak, nggak mikir nanti punya anak gimana, nanti masa depan gimana. Iya. Aku selalu bilang, tenang kawan-kawan. Tiap orang tuh punya fase hidup. Iya. Ada fase kau masih ngebujang, di mana kau macam kuda liar, kawan ngajak, yuk naik rinjani, ayo, tak payah pikir. Muncullah fase kita mulai berkeluarga. Harus tanya istri dulu. Istri boleh nggak atau gimana? Ada fasenya. Ada nih fase punya anak. Dia tiap orang itu punya fase masing-masing. Nikmati fase itu senyamannya kita. Kami lagi di fase ini lagi enak-enaknya honeymoon. Fase nikah ya, tiap hari honeymoon berdua ya. Kalau ditanya nanti punya anak gimana, akan dipikirkan. Karena kalau nanti punya anak mungkin aku pikir oke, kita upgrade camper van yang nanti bisa untuk lebih besar karena Betul. udah banyak. Udah Betul. banyak yang suami istri anak 2 bisa bawa camper van. Nanti sekolah anak gimana? Homeschooling kan belum tentu cocok buat anak karena nanti lingkungan. Nanti ada masanya kita tuh diciptakan untuk beradaptasi. Aku nggak takut itu. Karena kami sudah terbiasa beradaptasi.
Jadi tuh dengan hidup nomad yang gini ya, aku tuh pede. Dengan hidup ini, apapun terjadi, aku pasti bisa adaptasi. Kemarin kami di Kalimantan, orang banget takut. Kok kan kalau nggak ada WC gimana pupnya? Istilah gitu loh. Riana terbiasa di sana gitu kan. Lo tempat-tempat kayak misalnya kita main ke daerah Sulawesi, daerah NTT, tempat kan berubah terus ya. Kami terbiasa dengan perubahan. Budaya berbeda. Oh sih nggak boleh gini ya kok ya. Oh nggak boleh gini ya. Nah belajar lagi. Make tentang keluarga. Aku punya persepsi yang gampang. Ketika sudah tiba masanya, kita akan dipersiapkan. Nanti pasti ada adaptasi ke sana. Cuma kalau ditanya tentang untuk kabur aja dulu, aku punya prinsip adalah aku lebih senang aku pergi, aku coba tinggal bertahun-tahun dan nyesal. Dibandingkan aku tak pernah coba aku nyesal. Karena kita kan apa ya, hidup cuma sekali, bah. Umur 85 mati. Iya. Nggak sampai 85 bah. Begitu 75 dah mati dah. Kalau aku hitung nih, waktu aku nih untuk hidup nih, tinggal berapa puluh tahun lagi. Iya. Nikmati saya mentok. Yang penting nggak rugiin orang, nggak nyusahin orang. Betul. Dengan ngikutin kata orang hidupnya. Iya, betul. Kan kita apa nggak ganggu orang itu ya. Betul. Coba aja bawa keluarga ke sana, aku juga bakal ke sana soalnya. Betul. Ini selesai, kan kami tinggal 2 tahun lagi ya. Iya. Udah selesai Indonesia, kami mau keluar. Kami mau coba ngekos istilahnya. Bukan jalan-jalan ya, tapi tuh tinggal. Oke. Iya, pengen Istilah tinggal itu di adalah- Jepang. Betul. Misi mencari tempat pensiun. Iya. Aku akan coba ngekos di Jepang, ngekos di Ya. Cina, ngekos di Eropa. Bangkok, di Eropa, ngekos 3-4 bulan di beberapa kota berbeda. Nyoba aja, benar gak kata orang? Iya. Kakek sering dengar kata orang. Betul. Kata orang sama yang kita alami tuh Beda. Berbeda. informasinya bisa beda banget. Persepsi pasti beda. Betul. Kenyamanan tiap orang beda-beda. Aku ngerasa pasti kayak Perven ini. Kami nyetir mobil pickup. Pernah nyetir Grand Max lah. Pernah. Grand Max itu Iya. tegak pak. Iya. Lurus banget. Lurus dan banget. 90 derajat. mesinnya Iya. itu kan Di di bawah, bawah pantat. di bawah pantat. Panas. Panas Iya. banget itu. Sebelum aku mulai jalan, aku ketik Google aja buat riset tentang Grand Max. Semua tuh jelek. Kenapa? Karena aku terbiasa naik mobil Matic kecil Brio gitu kan, Iya, atau iya. Avanza yang nyaman. Dia naik pickup. Jadi kalau kita cuma lihat review orang, kita nggak bakal mau naik pak. Tapi ketika aku jalanin, dia sejak. Riana apa cewek kan kita butuh dia nyaman. Iya. Riana terbiasa duduknya tegak gini ya. 90 derajat. Sampai sekarang kebiasaan. Aku kemarin kita bawa mobil apa sih? Yang mobil nyaman tuh. Iya, bawa Cherry Tigo kayak Heeh. kita kemarin ke ASEAN. Ke Itu ASEAN, jadi ke Cina. kebiasaan tegak. Aku kalau nyetir, aku tegakin 50 derajat. Iya. Sampai di hari tanya aku, John, kok kau naik mobil kayak gitu? Aku kebiasaan tegak ini 50 derajat. Pickup. Iya. Nah, ya kalau aku setelah aku menyadari itu, aku mulai pede. Jangan dengar kata orang terlalu banyak. Kau udah dengarkan, terima itu, simpan jadi pertimbangan. Tapi coba dulu. Iya. Karena pasti menurutmu beda. Betul. Kebutuhan masih beda. Coba aja dulu. Kalaupun ternyata hasilnya balik lagi, ya nggak apa-apa. Ya, nggak Tapi lu apa-apa, udah ya. ngalamin tidak ada penyesalan. Iya. At Karena least udah kita pernah nyoba. balik, betul. Heeh. Kita dari luar negeri, gagal nih balik, bisa diundang podcast sama Bang Ruby. Bisa cerita, ini loh rupanya. Inilah cerita kegagalan saya. Ah. Wah. Oke. Apalagi IG sekarang paling suka kan, Iya, tentang benar-benar. bisnis saya bangkrut. Woi, orang nonton, Iya. jadikan konten gitu. Nah, itu mah. Oh wow. Aku tuh ngerasa banyak orang terlalu banyak takut gagal, Bang. Tapi gua ngerasa ya, ngobrol sebentar lah ini menurut gua 40 menit ya. 40 menit. Gue ngerasa banyak hal nyambung sama John Nah, cocok. gitu ya. Walaupun sekarang cara hidupnya masih beda nih. Mungkin gue masih versi Johnnya dulu cara hidupnya. Nah, Masih di Jakarta di kota ya. Tapi sebenarnya sehari-harinya gue tuh udah lumayan deket dari cara pikir kayak tadi. cocok. Minimalisnya udah sama, ya kan? Keluar masuk barangnya udah sesuai tuh. Jual satu beli satu, right? Terus jiwa travelingnya sebenarnya udah ada nih. Tinggal tunggu aja nih waktunya, right? Gue udah menikmati nature, terutama kemarin waktu ke Iceland. Wih, itu levelnya jauh, Pak. Jangan kau compare. Nah, tapi buat gue yang mahal adalah perjalanan nyetirnya itu, kan gue nggak pernah kepikiran, Jo. Berapa jam? Dalam hidup gue. Berapa hari total? 12 hari. Gelo. Berapa 12 orang? hari berempat. Berempat. Satu mobil. Satu mobil. Berapa kilo total? 3028. Gila, ngebutnya, Bang. Setiap malam ganti kota kan. Gue tuh sampai persiapannya tau gak? Gue nontonin YouTube orang yang naik ke gunung bagaimana, packing. packing, Pre-mapping. outfitnya, apanya, sampai sana. Ternyata
beda sama YouTube orang. Enggak Ini seheboh padahal udah mereka. YouTube orang yang naik gunung beneran loh. Satu yang mereka paling sering ulang adalah Iceland itu hampir setiap hari hujan. Lu harus siapin jaket yang tahan hujan. Gua belilah jaket tahan hujan Cakep. 2. Cakep. Karena gue takut kan, kalau satu memang udah lagi hujan parah banget basah, gue bisa ganti persiapan. Sampai sana, seminggu pertama, kagak hujan bro. Bagus lah. Bagus. Tapi yang bikin gue melek adalah, gue ngapain beli jas hujan mahal-mahal? Maksudnya jaket hujan mahal-mahal. Di sana tuh banyak traveler lain yang cuman pakai Ponco itu. ponco plastik. Iya, Yang mungkin kalau beli di Gojek, di Tokopedia 2.000, 5.000. Iya. Problem terus gue beli 1 juta. Nah, Gitu. Nah itu kan maksud gue kayak, oh ini YouTuber ini adalah kasih gue case terparahnya. Yang kan memang, prepare for the worst kan? exactly. Tapi makanya ada namanya istilah in the eye of knowledge atau in the eye of wisdom. Wih, dalam kali bang. Kalau dalam mata ilmu, orang baca buku, iya teorinya begini. Betul. Nonton YouTube teorinya begini. Betul. Tapi dalam mata kebijaksanaan atau wisdom, ketika lu ngalamin langsung, bisa beda total. Iya. Betul. Masalah adalah berubah dari knowledge ke wisdom. Tengah-tengahnya adalah pengalaman. Yang harus lu alamin sendiri. Betul. Makanya jangan takut. Pergi aja dulu baru Gitu. mikir. Benar. Persiapan cukup, tapi nggak usah ekstrim. Nah, Ya. Toh pasti yang lu siapkan akan berubah. Betul. Betul. Lu harus Tapi bisa kan beradaptasi. Anda baru bisa ngomong sekarang karena udah coba. Exactly. Makanya aku bilang dengan apapun ide yang orang mikirkan kan, coba loh. Ya, Gagal tinggal cerita, ketawa kita bareng. Iya, betul. Paling gagal ketawa kita. Benar. Yang penting resikonya terburuknya apa. Jangan pula sampai lost total, Jangan sampai bangkrut total. Benar. Satu yang lost total jangan sampai adalah kayak kita kemarin. Kita udah pastiin mobilnya harus 4-wheel drive. Oke. Karena medannya emang separah Betul, itu. betul. Dan salju gitu ya. Balik ke yang tadi. Satu lagi setelah kita ngomongin rumah, keluarga, kabur aja dulu. Gua sepakat di bagian situ sekarang ya. Lu kangen gak sih punya hidup yang normal? Sempat deh kemarin ya kita ya Beb ya. Iya, pasti. Kami habiskan NTT kami 7 bulan ya kayak orang gila tuh. Itu nyetir dari Januari sampai Juni sampai ke Timor Leste kan. Lanjut lagi Mau ke rehat. ASEAN. Kami mau rehat awalnya ke Bali, rehat kayak ala normal lah. Diajak lah buat ke ASEAN Iya, ke sama ASEAN ke habis itu Cina. sampai ke Cina. 2 bulan. Akhirnya kami dalam setahun itu hampir udah 70% tuh Gak udah habis pernah buat istirahat. perjalanan terus. Iya. Riana tuh mentok di sana. Udah, aku mau muntah, dia bilang tak mampu lagi dia. Aku mau diam. Riana ngomong, aku mau diam. Aku mau diam. Iya. Cukup sudah. Terlalu banyak jalan dan capek banget itu. Itu badan udah gila itu. Ya itu Oke. over. Over Setahun full kita jalan. Akhirnya aku bilang ke Riana, jadi mana? Aku udah mau muntah nengok laut. Dia bilang, jangan kasih aku lihat laut biru lagi. Aku mau muntah, dia bilang. Jangan kasih aku lihat pemandangan gunung-gunung yang indah. Aku mau muntah, dia bilang. Aku mau balik, mau tidur, dia bilang. Mau diam gitu. Kebetulan yang ngontrak rumahku baru selesai. Pas banget. Oke. Aku bilang, kita mau rentalkan lagi. Jangan! Tunggu dulu, aku mau nikmati rumahku, dia bilang. Akhirnya kita kembalilah ke Pontianak. Iya, kita nikmati selama 2 bulan. 2 Habis bulan. itu Riana bilang apa? Aku sudah mau jalan lagi. Ternyata tetap butuh itu. Kita butuh. Tetap butuh itu. Tapi ya kita jadi sadar atau self awareness jadi bagus ya. Aku tuh tertarik sama kan ada trip 12 hari yang di Iceland kan. Sangat mind blowing kan. Dan itu kisah yang akan lu bawa sampai lu mati. Lu ketemu Pasti. orang, lu akan cerita tuh kan. Pasti. Gue merindingnya masih sekarang ya. Wih, seru kali. Nah, itu aku bilang, kenapa kita cuma sekali? Iya. Kenapa enggak rutin? Tenang, gue udah research kok. Gimana cara jadi warga negara Iceland? Aku sempat Riana ada ngomong, Kanada tuh lagi open PR. Iya. Iya. Banyak negara-negara luar banyak gitu kan. Tapi aku belajar pengalaman aku gini ya. Aku coba ngomong, jangan buru-buru jadi warga negara manapun. Setuju. Pergi dulu, nikmati Iya. ngekos, tinggal dulu Betul. berlama-lama. Aku selalu ngomong karena temanku pernah ngomong di Bali. Dia bilang, John, lu jangan samakan lu ke Bali happy-happy sebagai traveler dengan lu tinggal di Bali. Itu Oh dua iya. hal yang berbeda dia bilang. Betul. Lu harus coba tinggal di Bali, lu baru lu tahu rasa gimana. Aku nggak tahu bedanya apa. Iya. Bagi dia mungkin kayak gini kan nggak cocok, aku juga nggak tahu. Betul. Cuman at least kita coba dulu. Makanya nanti misi kami habis ini adalah mencari tempat pensiun dengan cara ngekos. Betul. You suka Iceland, aku akan coba ngekos di Iceland. I Ngekos see. murah-murah, ngekos ke 1-2 bulan. Betul.
Kalau bisa ngekos di Icelandnya pas musim winter tuh. Ah, cakep. Biar kebayang. Nah, sedikit apa? Sedingin apa? Di saat matahari cuman muncul 6 jam. Ah, kau lah. Nah, aku tak kebayang. Tapi aku dengar cerita itu tuh. Kayak dirimu cerita tentang lu nyetir ke Iceland. Aku aja udah, aku pengen dulu. Excited, Menggebu-gebu ya. iya. Excited Banget. ya. Excited. Kebayang Makanya sih. aku bilang, waktuku tuh nggak banyak. 75 kita mati, Pak. Sekarang umur berapa sih? 32. 32. Kau Iya. 31 kan? 31. Salah satu kesulitan gua waktu kemarin di Iceland adalah saya mau seperti Jajago misalnya gitu. Wish. Mulai dong ngevlog. Ye, cakep. Di video ketiga gue udah gak tahu mau ngomong apa bro. Oh, iya. Kan nggak mungkin ngulang hal yang sama terus. Ya kita sekarang lagi ada di Curug ya. Ya. Ini belakang nih, wah gila pokoknya ceritanya begini udah. Yang kedua ngangkat. Iya kita sekarang lagi ada Curug lagi tapi ini beda. Karena alam Ya, memang pada itu ujungnya doang. Itu doang. mengulang gitu. Betul. Right? Gimana lu nggak bosen? Gue bingung di situ. Makanya kami nggak cuma alam. Kami Oke. kan ada budaya. Oke. Ada kuliner. Ada kuliner. Wisata tetap jalan. Ketemu Iya. orangnya pasti ada. Kadang-kadang Iya. local heroes aku angkat. Orang-orang unik yang memang kayak contoh ada penjaga batu karang. Ada orang-orang yang memang tuh kayak tanam batu koral, tanam koral. Aku suka angkat hal kecil-kecil loh. Sesuatu yang kadang-kadang kau lewatin kau akan lupakan dia. Cuma Iya. kalau kau diam bentar, kau lihat dia benar-benar, dia punya banyak kisah unik. Iya. Saya kayak traveling kayak kami tuh kayak podcast, bukan kaminya, tapi orang yang Orangnya temui di betul. jalan. Betul. Cuma kadang-kadang orang tuh suka mendengar persepsi kita. Kan biasa kita nonton review mobil. Iya. Mobil sama, kita nonton 3 review kenapa? Aku banyak yang tahu pendapat dia berbeda apa, betul gak sih? Betul. Persepsi orang berbeda-beda toh. Betul. Sama juga perjalanan kayak kami ini, kontennya tuh adalah ada hanya dari itu. Apa yang kami lihat dan apa yang kami rasakan. Jadi nggak pernah ada ide. Ya itu enak kami. Kalau kayak traveling kayak kami nggak pernah bikin ide. Jadi nggak ada skrip. Justru itu nyaman. Surprise, tiba-tiba gunung Lewotobi meledak. Aku pas lagi lewat dia meledak di sana. Iya. Oh my god. That's Iya. content gue bilang gitu loh. Pasti kan dashcam nyala gitu. ya. Ada scam nyala. Atau tidak lagi jalan di NTT dilempar batu. Ini luar skrip. Mau gimana? Hal-hal yang unexpected itu. Ya. Tapi gini loh. Itu pertama kan kesulitannya adalah gue mau cerita apa lagi kalau berulang. Tapi at least jawabannya tadi ada gitu kan. Cobalah melambat sebentar dan ngelihat keunikan yang lain. Iya. Dan gue ngelakuin itu kebetulan. Tapi gue nggak bisa ngerekam. Karena gini loh. Kadang-kadang momen itu datang. Lo nggak mungkin bentar pencet dulu bro. Cekik. Gitu kan. Misal, gue bangun tidur pagi-pagi, terus gue lagi kayak minum kopi, menikmati aja gitu kan, slowing down, view-nya bagus, wih ada kuda, ada embek gitu. Tiba-tiba kamar sebelah gue bangun, Cakep. bule, terus keluar, ya gue haloin dong. Terus gue haloin, ngajak ngobrol gak ya? Ah udahlah beraniin aja. Beraniin, gue ngajak ngobrol, gue tanya, lu kemarin kemana aja? Oh gue jalur yang ini, terus gue tanya ada tempat yang seru gak? Gini-gini. Intinya selesai ngobrol, dia langsung bawel sendiri kasih gue Google Map, sini tukeran kontak gitu kan. Selesai ngobrol, iya ya tadi gue nggak pencet kameranya. Nah tapi maksud Tapi gue kalau pencet, Anda kena su, Pak. bisa iya bisa enggak. Privacy. Bisa iya bisa enggak. Iya. Tapi maksud gue, gimana caranya kita memisahkan? Kan tadi tujuan lu liburan lu nggak pengen kelihatan kayak hustle culture dan kerja terus lagi. Sementara sekarang setiap momen bisa jadi kerja bro, karena lu masih ngerekam. Itu dia. Gimana? Enggak, kalimat kita tadi, kalimat Anda itu sudah ada satu hal yang cacat Pak dari sana, Pak. Coba. Karena Anda memonetize sebuah momen. Oke. Itu sebuah hal yang fatal menurut aku. Jadi sebenarnya banyak konten kreator ya, hal fatalnya adalah berpikir untuk memonetize semua momen. Oke. Padahal nggak semua momen memang bisa kerekam kamera. Oke. Memang ada momen-momen yang diciptakan memang hanya buat kau. Udah Buat lu kau simpen di nikmati. memori aja ya. That's it, hanya buat nikmati. Oke. Perjalanan kami Jajago ini sebenarnya ada ribuan momen yang tak terekam kamera, I see. tak kepikiran, kamera ndak on, ndak kebawa kamera, atau memang lagi tak niat rekam. Iya. Tapi itu akan jadi hanya itu eksklusif buat aku doang dan buat Riana. Sesuatu yang hanya buat kami. Iya. Dan Yang hanya YouTube member. Betul untuk member. Iya. Jadi kalian mau nonton behind the scene, nanti di member. Mau nonton lagi. Cuman itu mah serius. Enggak semua harus di momen direkam. Direkam. Dan sebenarnya ya, kita sekarang kayak kami sekarang, aku tuh masih cacat. Until now I'm broken. Perjalanan Jajago kan adalah bagian dari monetas konten. Dan ingat loh, aku nggak pernah bilang aku sembuh loh. Iya. Aku tidak pernah sembuh dari penyakitku yang dulu. Workaholic, produktivitas tinggi, super hustle. Itu aku nggak sembuh dari itu. Hanya berubah aja tempatnya.
Jadi konten ini, perjalanan ini juga salah satu cara aku untuk alibi aku ya, bahwa aku tidak bersalah. Adalah aku konten. Aku jalan-jalan ke Labuan Bajo. Aku pergi ke tempat-tempat indah di Alor berbulan-bulan. Itu kan kalau kita nanya orang normal, kau gila gak? Buang waktu, buang uang, buang tenaga, masa depanmu gak jelas. Tapi karena aku konten, ganti kalimatnya. Saya bekerja. Saya mengabadikan momen, mendokumentasikan. Itu alibi buat aku. Iya. Until now. Karena memang pada akhirnya, aku percaya, pensiun itu, kayak kan kita nanya kan, berapa sih angka yang enough buat kita? Aku yakin orang kayak Bang Ruby nih, kau udah capai titik itu pun, bukan berarti kau stop. Betul. Emang orang yang tetap perlu bikin something gitu. Karena ada kalimat yang sangat lucu. Aku ingat dulu ya di kelas marketing itu, ada tabel, impian manusia. Oke, ada impian tentang kaya, semua titik-titik ada pilihan kan. Ada satu kolom besar-besar, produktif. Aku kaget. Aku di kerja mau cari duit, nak nyantai pensiun. Kenapa muncul ada satu buah kalimat produktif di momen impian semua orang? Itulah jawaban kenapa orang-orang super kaya di dunia, udah kaya macam gila pun, tak makan habis duitnya, tetap bekerja. Karena aku pernah coba slow living, literally bener-bener aku coba seminggu, aku nak ngonten, aku tak kerja, aku tidak ngapa-ngapain. Dan aku berada di tempat terindah di muka bumi ya, itu kemarin di NTT ya, itu kayak Eropa NTT. Pegunungan indah, ada kuda, ada air sungai, itu kayak living the dream gitu loh. Swiss tapi di NTT. Iya. 4 hari Pak, aku mati di sana. Hari keempat, tak bisa. Aku kayak orang bodoh gue bilang. Aku ngerasa hidup gue tak berguna gitu loh. Aku mulai ngerti sense of purpose itu penting. Itu sesuatu yang menurut aku banyak orang suka nggak kepikiran. Cuma mikir cari uang yang banyak. Harapan adalah nanti aku dapat uang cukup sekian, aku pensiun, nikmati hidup. Nah ini yang suka banyak orang suka nggak salah. Emang salah sana. Kami tuh lagi mencicil ternyata. Dulu pas COVID, kita tuh diberikan kesempatan oleh Tuhan mencicil impian kita. Apa itu? Aku malas ke kantor, aku mau di rumah saja. Your wish is Tuhan, my command. boom. Jadikan. Berkelailah kau di rumah dengan istri kau dan anak kau. Karena ternyata ada fakta menarik. Di masa COVID, Gue tahu. Angka Kelahiran meningkat. dan angka perceraian meningkat. Karena pas kau di rumah bareng istri berdua berhari-hari, berminggu-minggu, Iya. 1 kau buat anak, 2 kau buat masalah. Kau buat masalah, betul. Barang yang tidak muncul kan jadi muncul di sana. Sikat Iya, gigi iya, kau iya. taruh sembarangan, kau berkelahi di sana. Iya. Nah itulah aku bilang, oke, kami mencicil itu. Orang kan bilang, aku pengen kayak Kojon itu kan, punya uang yang banyak, nanti aku mau pensiun keliling-keliling kemana-mana tiap hari. Kau coba lo, cicil lo 1 minggu ke sebulan, kau rasakan lo. Iya. Biasanya di 1 bulan pertama berkelahi udah di sana. Karena mereka baru tahu ternyata ya pasangan pas di rumah dengan pas pasangan dibawa jalan Itu berbeda. Itu berbeda. itu 2 orang berbeda. 2 orang berbeda. Bertombok lah kalau dalam mobil lu anak tuh. Iya. Dan konsep menyicil pensiun di awal ini sebenarnya masuk ke dalam hidup gua tuh beberapa tahun yang lalu. Cakep. Ketika ini jadi poin lagi yang ternyata jadi relate nih. Somehow ya. Anda mau pensiun ini kah? Cuman ceritakan lah. Jadi gini, bukan pensiun dini dia menyebutnya, tapi dia bilang gini, kita sering menaruh usia produktif itu usia 20 sampai 45. anggaplah 50. Oke 50. Ya. 50 sampai 70 lu pensiun. Iya. Ya kan 20 tahun. Kenapa? Jadi 20 tahun dong pensiunnya kan. Kita nikmati nggak ngapa-ngapain misalnya gitu ya, atau enjoy life. Padahal dari umur 20 sampai 50 itu ada 30 tahun. Yang kalau mau setiap 1 tahun bisa kita selipin ceking liburan pendek, ceking liburan pendek gitu. Yang ujung-ujungnya sama aja, nanti lu akan dapat jumlah liburan yang sama dengan ketika lu pensiun. Oh, menarik. Kira-kira begitu. Itu menarik. Ya. Menarik. Akhirnya si orang ini, dia tuh graphic designer terkenal banget di seluruh dunia, namanya Stefan Sackmeister. Dia bikin aturan baru. Saya akan kerja 7 tahun, liburan full 1 tahun. Dia udah ngelakuin itu 3 kali cycle itu. Oh, 717171. Iya. Oh ya, bule bisa gitu. Aku sering ketemu bule gitu tuh. Benar. Jadi 1 tahun itu tutup toko. Literally tutup toko. Tapi yang menariknya, 1 tahun itu dia pernah habiskan setahun di Bali full. Oke. Sama kesimpulannya. Nggak bisa namanya lu diem tuh nggak bisa. Butuh purpose kan? Manusia itu butuh purpose. Tapi yang bikin beda menurut gue, ini mungkin bisa jadi jawaban buat dirimu adalah, ada bedanya antara lu butuh purpose
karena lu enjoy mengerjakannya, sehingga lu mengerjakan itu tanpa ada goal. Betul. Sama lu butuh purpose dan terpaksa karena butuh duit. Betul. Dan karena gue di-push sama orang. Betul. Jadi Kerjanya sama, rasanya beda. Exactly. Jadi mungkin untuk nyambungin ke John adalah sekarang walaupun lu ngerasa lu masih rusak, ya, masih cacat, tapi menurut gue udah jauh lebih baik. Karena cacatnya beda. Cacatnya beda. Betul. Lu cacatnya mengerjakan porsi yang lu mengerjakan karena lu enjoy-nya ya lebih besar. Tanpa di-push apapun. Tanpa di-push. Dalam Tanpa sekali ditarget. Bapak. Betul. Tapi itu konsep menarik loh. Aku tertarik sama yang tadi chunking ya, yang 7 tahun, setahun, 7 tahun. Aku ada baca buku yang tentang David Zero. Oh, David Zero, ya. Aku suka banget itu konsepnya. Ya. Jadi kenapa harus kau kerja keras pakai kuda? Pensiun tuh pas di angka tertentu, kau nikmati umur di sana. Iya. Karena ini sangat relate dengan mental. Anda pergi nikmati Iceland di usia sekarang, Iya. dengan Anda nikmati Iceland di usia 70, beda. Beda. Mentalmu enggak kayak sekarang. Enggak berani menyetir. Percaya sama aku. Nggak berani. Ikut tour, isi 20 orang, Iya. nggak banyak stop, Betul. foto-foto aja dari ini. Karena kita mulai takut. Iya. Sama ribet. Iya. Kayak dulu di masa-masa masih bujang lah. Kita diajak kawan. Ayo kita naik Rinjani besok. Gas. Packing ala kadar jalan. Sekarang searching Google dulu. Persiapan apa untuk naik Rinjani? Bahayanya apa saja? Iya, Cuaca gimana ya? Iya, Anak iya. isiku mengizinkan atau tidak ya? Iya, iya. Banyak pertimbangan. Makanya aku juga percaya bahwa nanti di masa depan uang yang sama, paket yang sama The Iceland, yang lu nikmati di hari ini dan nikmati di nanti pensiun beda. Maka di buku itu aku sangat tertarik dengan kalimat gini. Kau jangan gunakan timeline itu. Itu timeline yang sudah jadul. Timeline-nya adalah di usiamu sekarang 30 sampai mungkin 50 lah ya, 30-40. Ini tuh usia yang kau lagi menggebu-gebu, penuh desire untuk melihat dunia. Cuman kau tak punya duit. Gak apa-apa, cicil sekarang. Karena experience ini akan kita bawa sampai tua. Iya. Beda dengan nanti kita punya uang lumayan, nikmatinya nanti pas tua, kau udah tak bisa kayak dulu. Iya. Tidak berani kau nyetir di Iceland, tak akan berani. Kayak sekarang kalau ditanya, mungkin nanti umur 70 aku nyetir keliling ASEAN ke Cina, lewatin Laos, lewatin Kamboja. Belum tentu aku berani. Iya. Nah, cicilnya dari sekarang. Betul. Menurut aku itu kalimat sangat menarik sih. Jadi lebih ke arah kayak narik kita punya goal yang 70 tahun tarik ke sini dulu. Betul. Tapi dengan responsible ya. Betul. Banyak orang kan suka pakai kalimat ini buat YOLO ya. Iya. Hidup cuma sekali, uang mesti cari. Pergilah kau beli tiket tuh, tiket konser tuh. Lo pergi ke Jepang pakai pinjol, matilah kau bilang. Jangan lupa ya, Iya. YOLO-nya John dan Riana ini masih nabung dulu buat biaya hidup setahun, bro. Nabung. Iya, masih. Purpose lah kita lah. Iya. Harus ada nabung lah benar. Itu YOLO with common sense. Ya, nekat dengan otak. Nah, gitu. Iya. Gue suka. Ya emang mungkin ini obrolan yang cuma bisa keluar kalau kita menyantai di nature ya. Iya. Anda lagi ngomong sambil mendengar suara percikan air. Iya. Langsung kayak syahdu. Karena teman-teman, gue udah ngerasain John sama Riana itu di beberapa podcast lain. Kan of course gue paling bukan anti lah ya. Gue paling takut kalau guest gue itu bosen ngobrol sama gue. Bale. Dan gue gak mau mengulang pertanyaan yang sama. Bale. Saya Dan juga hari ada, ini ya. kayaknya gue dapat hal-hal yang gue gak pernah dengerin di podcast sebelumnya. Oh iya. Bener gak? Karena kita memulai podcast kami dengan tawon kuning nempel di dia punya HP. Kau tak temukan tawon di studio Anda. Exactly. So thank you banget John, Riana udah menyediakan waktu hari ini. Ya. Buat teman-teman yang pengen support, selalu banyak cara untuk support. Ya. Ya, Rekening jangan kami di bawah. Oh bukan. Kenapa? Oh bukan rekening. Rekening bisa, Oh bisa. Oke. Apalagi kita semuanya. rekening bisa, gitu ya. Terima Bitcoin juga. Bitcoin bisa. Crypto kita welcome sekali. Tapi maksud gue cara paling sederhana adalah lu ramein, lu bagikan. Mungkin ada teman lu yang lagi ngalamin fase yang sama dengan Ya. John tadi, lagi ngerasa dirinya, aduh, gue kayaknya ada cacatnya nih. Nah, Mungkin ini bisa jadi solusi. Atau minimal dia ngerasa didengar. Dia ngerasa ada orang yang punya pengalaman yang sama. Mungkin ada juga teman-teman di sini yang pengen ngambil lompatan itu tapi belum kebayang gimana cara untuk ngetes impian kalian ini gitu ya. Mungkin hari ini kalian bisa kirimin ke itu. Jadi that's it. Kalau kalian enjoy dengan obrolan ini, bagikan, ramaikan. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk bisa ketemu lagi atau mungkin jalan bareng aman. atau gimana. Kamu mau cicil toh? Mau mencicil Iya. Anda punya Minimal pensiun, hari toh? ini kita mancing dulu. Di sini. Mancing. Let's go.